Suara Hati, renungan hari ini, Jumat, 9 Mei 2025. Topik, Tuhan, Gembala yang Baik. Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Yohanes 10 ayat 11 dan 12, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Pada zaman dahulu yang tinggal di desa sering kita berjumpa dengan seorang penggembala hewan, misalnya hewan kerbau. Biasanya mereka banyak menghabiskan waktu bersama domba-dombanya, mengenal satu persatu dombanya, dan bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuk menjaga hewannya dari ancaman pencuri. Penggembala itu bukan hanya sekadar profesi, tetapi sebuah gambaran ada hubungan kedekatan dengan peliharaannya, sebab hewannya pun kenal dengan yang mengawalnya tiap hari. Penggembala biasanya memiliki pengorbanan yang luar biasa. Kiasan ini diceritakan dalam Injil Yohanes pasal 10, di mana ketika Yesus menyatakan bahwa Ia adalah gembala yang baik. Mengapa Ia berkata demikian? Karena Tuhan Yesus sedang mengungkapkan isi hatinya yang terdalam kepada para murid-murid-Nya. Ia datang bukan hanya untuk memimpin dan memerintah dari kejauhan kepada kita, tetapi Ia hidup di tengah-tengah kita, dan bahkan hingga mati demi kita. Tuhan Yesus mau masuk ke dalam kehidupan kita yang kadang kering, penuh kerikil, dan berbahaya. Dengan sabar, Ia menggembalakan kita satu persatu. Perhatikan katanya, Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal Aku. Yohanes 10 ayat 14. Sekalipun kita tinggal dalam dunia yang membuat kita merasa tak berarti, karena telah berdosa dan tidak mengenal Tuhan dalam keberdosaan kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bahwa Ia mengenal setiap kita lebih dari sekadar nama. Ia tahu isi hati kita yang terdalam, luka yang terpendam, dan setiap motivasi di dalam diri kita. Setelah kita mendapat pengampunan dari Yesus Kristus, maka hubungan kita bukan lagi satu arah, tetapi telah menjadi dua arah. Ia ingin setiap kita untuk mengenalnya, bukan hanya tahu tentang dirinya, tetapi harus akrab mengenal suaranya. Sebab dari suara kita tahu ada tuntunan yang menenangkan, dan menyembuhkan bila kita sedang susah hati. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus tidak seperti gembala upahan yang lari saat ada bahaya. Tetapi, Ia tetap tinggal dan tetap menjaga kita. Bahkan ketika kita gagal, Ia tidak menyerah menolong kita. Ia mencari yang terhilang dari antara kita dan memanggil yang tersesat. Kasih Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, inilah kasih sejati, yang bertindak tidak hanya sekedar melalui kata-kata. Saudaraku, sekalipun kita seringkali menjadi domba yang nakal, tetapi Tuhan kita sabar menunggu pertobatan kita. Dengan mengetahui bagaimana Tuhan Yesus sungguh memperhatikan hidup kita, apakah kita masih ragu akan hidup ini? Atau maukah kita sepenuhnya menyerahkan diri dan kehidupan kita untuk digembalakan oleh-Nya? Amin. Topik doa kita hari ini, kepada para hamba Tuhan yang melayani dalam di lingkungan jemaat. Salam baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.